Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami hidup oleh anugerah-Mu Bapa. Kami hidup oleh kasih setia-Mu Tuhan. Tiada pernah kami meragukan kasih dan karya salib-Mu pada hari ini Tuhan. Karena Engkau telah mati gantikan hidup kami Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari lebih sungguh lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ona Tahapari. Saya persilakan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama Pak, Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, meminta kiranya Tuhan menolong kami, supaya pada akhirnya kami dipermudah untuk memahami kebenaran dari firman Tuhan. Roh Kudus membuka mata kami, supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Giring kami kepada pemahaman, supaya dalam pemahaman akan kebenaran kami berani untuk hidup taat kepada firman Allah dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Betani Sangkakala. Kali ini mari kita belajar dulu firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10 Pak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10.
Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Alkitab berkata, Pak, Ibu, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Di dalam dia dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, begini Pak, Ibu, Alkitab berkata bahwa waktu saudara dan saya memutuskan untuk menyatakan kebenaran firman Allah tentang kehidupan kita, bahwa kita adalah terang, Alkitab berkata bahwa terang dan mengasihi adalah satu paket yang gak bisa dipisah. Dalam arti, waktu saudara dan saya memutuskan untuk mengasihi saudara kita, ternyata ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya sedang tinggal di dalam terang. Nah, mari kita belajar dulu apa yang Alkitab ajarkan kata per kata, supaya pada akhirnya saudara dan juga saya bisa memahami kira-kira kelakuan seperti apa yang perlu kita pertontonkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Saya rasa saya sudah pernah angkat pengertian ini atau membahas pengertian ini kepada saudara, tapi mari izinkan saya kali ini berbagi pengertian yang sama kepada saudara, yaitu tentang kata mengasihi. Begini Pak, Ibu, kata mengasihi di dalam ayat yang tadi kita baca, itu menggunakan kata Yunani, yaitu agapao. Apakah agapao? Agapao punya arti adalah begini, mengasihi itu sebenarnya punya arti adalah begini, to welcoming people, undang orang datang mendekat, dan bukan usir orang keluar. Pengertian yang kedua dari mengasihi atau agapao adalah to entertaining people, menjamu orang. Prinsip dalam menjamu orang sederhana Pak, Ibu, yaitu begini. Satu, saudara dan saya mengeluarkan yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara dan saya berani repot untuk persoalan menjamu orang. Mengertilah bahwa dalam realita mengasihi, saudara dan saya akan dituntut untuk begini, mengeluarkan yang terbaik dari kita. Dan esensinya adalah begini, beranilah repot untuk orang lain. Pengertian yang ketiga dari kata agapao atau mengasihi adalah berupayalah untuk mencintai siapapun dalam kehidupan kita, walaupun kita memang harus membayar harga yang mahal. Jadi mari saya ulang, pengertian dari mengasihi adalah to welcoming people, undang orang datang mendekat, jangan usir orang. Yang kedua, putuskanlah untuk jamu orang lain. Beranilah repot buat orang lain, berilah yang terbaik untuk orang lain. Tapi yang ketiga, mengasihi atau agapao itu artinya adalah mencintai orang lain dan berani memutuskan untuk membayar harga yang mahal. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa gaya hidup yang seperti inilah yang waktu saudara dan saya putuskan untuk mengerjakannya, maka kita adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam terang, Pak Ibu. Sekarang mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya pada ayat yang tadi kita baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Alkitab bilang ini Pak Ibu, barang siapa mengasihi, kata penting tuh di sini, saudaranya. Mari saya jelaskan kepada saudara arti dari kata saudara di situ. Dalam bahasa Yunani, kata saudara disebut dengan kata ini, adelphos. Apakah adelphos atau saudara? Pengertian yang pertama adalah begini, saudara sedarah atau saudara dari satu keturunan. Nah, ternyata untuk saudara sedarah atau saudara yang satu keturunan, Alkitab ajar kita begini Pak Ibu, saudara dan saya harus berani undang mereka untuk datang mendekat. Jangan usir mereka keluar dari lingkup hubungan kita sebagai saudara yang satu darah atau saudara yang berasal dari satu keturunan yang sama. Bukan hanya itu, ini yang Alkitab bilang. Untuk semua saudara yang satu darah dengan Anda dan saya, atau satu keturunan dengan Anda dan saya, Alkitab bilang gini, kita harus memutuskan untuk berani menjamu mereka, mengeluarkan yang terbaik dari kita, lalu berani repot untuk mereka. Lalu yang ketiga ini yang Alkitab ajar, waktu saudara dan saya harus mengasihi saudara, artinya adalah gini, saudara dan saya harus sadar betul bahwa untuk mencintai orang-orang yang satu darah atau satu keturunan dengan kita, itu selalu akan membutuhkan harga bayar yang mahal. Nah, ini yang Alkitab ajar, perlu saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebab ternyata ini yang Alkitab bilang, waktu saudara dan saya mengerjakannya, kita adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam terang.
Berarti, waktu saudara dan saya memutuskan untuk tidak mengasihi orang-orang yang satu darah dengan kita, yang satu keturunan dengan kita, sebenarnya saudara dan saya sedang ada di dalam kegelapan. Berikutnya, pengertian dari kata saudara atau adelphos. Pengertian yang kedua adalah ini, Pak, Ibu. Saudara dalam komunitas orang percaya. Begini, di dalam hubungan kita antar sesama orang Kristen yang hidup dalam satu komunitas, ini yang Alkitab bilang. Terhadap saudara yang hidup bersama-sama dalam komunitas orang percaya, saudara dan saya harus berani untuk mengekspresikan tindakan mengasihi mereka. Mengapa? Sebab waktu kita melakukannya, saudara dan sayalah yang disebut sebagai orang-orang yang adalah terang, atau orang-orang yang sedang hidup di dalam terang, lalu mengekspresikan terang itu keluar dari kehidupan kita. Dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang. Terhadap saudara-saudara orang percaya yang hidup dalam satu komunitas, saudara dan saya harus berani mengekspresikan yang tadi saya bilang, Pak, Ibu. Satu, menjamu orang-orang tersebut. Berani repot untuk mereka, keluarkan yang terbaik dari pihak kita, selama kita tahu kita bisa melakukannya kepada pihak saudara-saudara kita, yaitu orang-orang percaya dalam satu komunitas. Tapi yang kedua, begini Pak Ibu, Alkitab mengajarkan, ketika saudara-saudara orang percaya yang hidup bersama-sama dengan kita dalam satu komunitas membutuhkan pertolongan lalu mereka datang kepada kita, ingat ini baik, jangan tolak. Saudara dan saya, selama kita tahu kita bisa menolong orang, kita bisa menjamu orang, mari undang orang datang mendekat. Jangan ditolak Pak Ibu. Selama saudara dan saya tahu kekuatan yang telah Tuhan tempatkan di dalam kita untuk mengekspresikan kasih di dalam kita kepada mereka. Tapi pengertian yang ketiga dari kata saudara, Bapak Ibu, adalah pengertian yang ketiga adalah ini, sesama manusia. Berarti kan Alkitab meruntut Pak Ibu, dari yang terdekat sampai yang terjauh dalam kehidupan kita. Alkitab berupaya memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa begini, sebagai terang atau sebagai pribadi yang memiliki terang dalam kehidupan, saudara dan saya harus siap untuk melatih diri sendiri supaya pada akhirnya kita dikenal sebagai orang-orang yang suka mengundang orang lain datang mendekat. Merentangkan tangan kita cukup lebar, cukup panjang, cukup besar untuk menerima siapa saja untuk datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, Alkitab bilang, saudara dan saya sebagai terang harusnya dikenal sebagai orang-orang yang berani untuk begini, menjamu orang lain, keluarkan yang terbaik dari dalam kehidupan kita, lalu beranilah lelah untuk mengasihi orang lain. Sebab begini Pak Ibu, mengasihi orang yang mengasihi kita itu tidak melelahkan. Mengasihi orang yang kita tahu betul tidak mengasihi kita atau mengkhianati kita atau tidak berterima kasih kepada kita, nah itu butuh harga yang mahal. Makanya kata mengasihi atau agapao artinya adalah begini, mencintai seseorang dan berani untuk membayar harga mahal. Lalu ingat, cinta yang seperti ini Alkitab bilang itu harus dialokasikan kepada Alkitab bilang kata apa tadi? Saudara adelphos, yaitu saya ulang, kepada saudara yang satu darah atau satu keturunan dengan kita, lingkar paling dalam. Lingkar yang kedua adalah kepada sesama saudara, yaitu orang-orang percaya yang ada dalam sebuah komunitas. Nah, lingkar yang kedua. Lalu lingkar yang ketiga, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harus memutuskan untuk dengan sangat sadar dan sengaja mengasihi sesama manusia. Berarti lingkupnya lebih besar Pak Ibu. Bukan lagi orang terdekat dengan kita, bukan lagi sesama orang percaya, tetapi orang-orang yang bahkan belum mempercayai Kristus pun, saudara dan saya harus berani untuk mengekspresikan kekuatan kasih di dalam kita kepada mereka. Mengapa? Sebab begini, terang Kristus ada pada saudara dan saya. Makanya benarlah kenapa ini yang Yesus bilang, bahwa ada dua hukum utama yang harus dikerjakan oleh saudara dan saya. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hukum yang kedua adalah begini, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ingat, sesama manusia artinya siapa saja
yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, yang kita tahu dalam lingkup hubungan sosialnya kita, yang datang pada kita, kepada mereka lah Alkitab bilang ini, kita harus mengekspresikan kasih. Amin. Untuk mempertontonkan bahwa ada kekuatan terang di dalam kita. Makanya kalau saudara ingat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ini yang Alkitab bilang Pak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk begini, mati bagi kita, menderita bagi kita, mati bagi kita, lalu bangkit bagi kita, supaya dia bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya, tetapi dia menyediakan kabar baik untuk kemudian disebar kepada banyak orang, termasuk kepada dunia, bahwa begini, kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi semua orang tanpa syarat. Mau itu orang baik, mau itu orang jahat, Tuhan mengasihi mereka tanpa syarat. Untuk mereka, Tuhan mati dan Tuhan bangkit. Untuk orang yang baik, Tuhan mati dan Tuhan bangkit. Untuk orang yang jahat, Tuhan mati dan Tuhan bangkit. Artinya Alkitab bilang, even God himself, bahkan Tuhan sendiri telah memutuskan untuk mengasihi siapa saja dalam kehidupan. Nah, waktu Tuhan bangkit, lalu kemudian kita mempercayai ketuhanannya di dalam kita, Alkitab berkata terang itu dilahirkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya yang tadi Alkitab bilang tuh, kita ini adalah terang. Karena kita adalah terang, kekuatan kita harusnya adalah kekuatan untuk mengasihi. Bapak Ibu, saya paham betul bahwa yang hidup bersama-sama dengan kita, atau bahkan orang-orang yang kita kenal dalam keseharian hidup kita, tidak semuanya orang baik, tidak semuanya malaikat. Ada juga orang-orang yang tidak baik. Tidak semuanya adalah orang-orang yang tahu bagaimana berterima kasih. Ada juga orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang waktu kita berbuat baik pada mereka, ternyata mereka balas jahat kepada kita. Nah, mengertilah begini, kekuatan kasih Kristus yang bekerja dalam saudara dan saya ternyata akan membuat saudara dan saya mampu untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, kalau saudara ingat, ada di ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan itu baik kepada orang-orang yang jahat, dan Tuhan juga baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kasihnya itu menyeluruh, Pak Ibu. Itulah sebabnya mengapa kita harus sadar bahwa sebagai terang, saudara dan saya harus sangat ditemukan mahir mengasihi siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang yang berlaku jahat kepada kehidupannya kita. Ini yang saudara dan saya harus pahami. Kejahatan orang tidak seharusnya mengaburkan identitas dalam kehidupan saudara dan saya. Identitas kita adalah terang. Identitas kita adalah karena Bapa kita itu mahir dalam persoalan mengasihi, maka kita sebagai anak-anaknya harusnya juga ditemukan sebagai pribadi yang mahir mengasihi. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, di tengah situasi yang seperti ini, muncullah, jadilah terang. Ekspresikan kasih di depan kehidupan orang-orang yang satu darah dengan kita, orang-orang yang satu keturunan dengan kita, orang-orang percaya yang satu komunitas dengan kita, dan sesama manusia, siapapun yang kita kenal, bahkan mereka yang belum percaya kepada Kristus. Mari ekspresikan kasih kepada mereka, supaya pada akhirnya orang bisa melihat terang Kristus nyata di dalam kita, karena kita mengekspresikan kekuatan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada masa yang seperti ini, dengan penyebaran COVID-19 yang sama-sama kita hadapi, mari gunakan kesempatan ini, atau gunakan realita yang sekarang ini saudara dan saya sedang hadapi, untuk mempertontonkan realita terang di dalam kita dengan cara mengasihi orang-orang satu darah dengan kita. Saya ulang, satu keturunan dengan kita. Dua, orang-orang percaya yang adalah pribadi-pribadi yang satu komunitas dengan kita. Lalu sesama manusia. Ekspresikan kasih, Pak Ibu. Terima mereka tanpa syarat, jamu mereka, kasih yang terbaik untuk mereka.
Kalau ada orang yang butuh pertolongan, beranilah repot tolong orang, Pak, Ibu. Kalau ada orang yang butuh makan, beranilah repot bagi makanan dengan orang lain. Kalau ada orang yang butuh uang, selama saudara dan saya punya uang dan kita bisa bagi kepada orang lain, beranilah repot turun bagi dengan orang-orang, supaya pada akhirnya di tengah musim susah orang bisa melihat bahwa Tuhan itu hebat, bekerja di dalam kita, menempatkan terang di dalam kita, sehingga kita berani mengekspresikan kekuatan kasih Allah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita tahu betul, ada banyak orang dirumahkan, Pak, Ibu. Ada orang tidak mendapatkan pemasukan dengan realita COVID-19. Nah, pada keadaan kayak begini, mari tampillah kiranya terang di dalam kita menjadi semakin nyata dengan mengekspresikan tindakan mengasihi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari saya ulang. Mengasihi artinya saudara dan saya terbuka kepada kehadiran siapa aja dalam kehidupan kita. Kita undang orang datang mendekat, kita tidak usir orang dari hidupnya kita. 2, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang terbiasa, berani jamu orang lain, berani repot untuk orang lain, keluarkan yang terbaik selama kita tahu itu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi yang ketiga, kasihilah sesama manusia. Lalu begini, beranilah membayar harga mahal. Selama Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk melakukan 2 hal, menjadi terang dan mengasihi orang, mari kerjakan bersama, supaya pada akhirnya dari cara hidup kita yang benar, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Amin, Pak, Ibu. Saya selesai. Mari saya ajak saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami tahu berkekuatan untuk menuntun kami kepada pemahaman akan kebenaran, memberitahukan kepada kami kesalahan kami masih di mana saja, dan firman Allah berkuasa untuk memperbaiki kelakuan di dalam kami. Hari ini kami sadar betul bahwa kami adalah terang, orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus, yang seharusnya dikenal sebagai pribadi-pribadi yang sangat mahir mengasihi orang lain. Hari ini biarlah firman Tuhan berubah menjadi keyakinan dalam kehidupan kami. Waktu kami dengar firman, kami paham firman, biarlah firman ini berubah menjadi keyakinan kami, supaya pada akhirnya kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, dengan siapa saja kami berinteraksi, orang mengenal bahwa ada terang Kristus di dalam kami, karena perbuatan yang kami pertontonkan adalah perbuatan mengasihi orang lain. Saya berdoa kiranya waktu kami taat kepada firman Allah, berkat Tuhan turun atas kehidupan kami, memberkati kami, bahkan memberkati seluruh keturunan kami, sampai kepada keturunan yang ke-7, bahkan keturunan yang ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu pada waktu yang berikutnya. Haleluya. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita mempersiapkan diri pribadi lepas pribadi. Mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Haleluya, haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan.
Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakasyi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.